Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul unsur representatif golongan 13. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Azira Berliana dari Kimia 2019 dengan NIM 1920802010. Saya Regina Citra Ramadhani dengan NIM 1920802011. Saya Redindi Sanistia dengan NIM 1920802012. Saya Cendi Veronica Lestari dengan NIM 1920802013. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang unsur kelimpahan boron. Boron yang mempunyai nomor atom 5 merupakan unsur yang sangat ringan. Boron ini hampir tidak ditemukan secara bebas di alam. Dengan kata lain, kelimpahan boron ini sangat amat rendah. Boron hanya menyusun sekitar 0,001% atau sekitar 10 ppm dari kerak bumi. Boron sendiri diketahui itu dibentuk di lebih dari 100 mineral dan biji yang berbeda. Sumber utama boron adalah boraks, namun boron juga dapat ditemukan pada selomanit, borasit, turnit, kesionit, dan lain-lain. Dari sekian banyak negara, Turki merupakan negara terbesar yang menguasai sekitar 70% ekstraksi boron. Yang kedua yaitu unsur kelimpahan golongan 13. Yang pertama itu boron. Seperti yang sudah dibicarakan tadi, boron adalah satu-satunya unsur dalam golongan 13 yang tidak dapat digolongkan sebagai logam. Boron sendiri merupakan unsur yang sangat jarang ditemukan di lapisan kulit bumi, tetapi dapat ditemukan dalam jumlah yang besar dalam bentuk endapan garamnya. Endapannya ini ditemukan di salah satu lokasi yang memiliki aktivitas vulkanik yang kuat, yang terdiri dari garam-garam borak dan karnik. Secara berturut-turut dituliskan sebagai Na2B4O7 10H2O dan Na2B4O7 4H2O. Total produksi senyawa boron ini setiap tahunnya di seluruh dunia itu berjumlah lebih dari 1 juta ton atau sekitar 36% boron digunakan dalam pabrik kaca boroksilikat. Yang kedua yaitu aluminium. Di kerak bumi, Al ini adalah unsur logam dengan persentase terbesar, yaitu sekitar 8,3% dari keseluruhan jumlah logam. Dan unsur kimia ketiga yang terbesar dari seluruh unsur-unsur kimia, setelah oksigen dan silikon. Nah, karena memiliki afinitas yang kuat terhadap oksigen, unsur Al ini hampir tidak pernah ditemukan dalam keadaan unsur atau dalam keadaan logam, melainkan hampir selalu ditemukan dalam bentuk oksida atau silikat. Yang ketiga yaitu gallium. Gallium sendiri adalah unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang Ga dan nomor atom 31. Gallium itu sering ditemukan sebagai elemen yang terkandung di dalam produk sampingan dari aluminium dan seng. Gallium sendiri terdapat dalam jumlah yang sedikit di alam, yaitu dalam bentuk bauksit, pirit, magnetit, dan kaloin. Biji Ga itu sangat amat langka, tetapi gallium itu terdapat di logam-logam yang lain. Kelimpahan gallium dalam kulit bumi itu sebesar 0,0018% atau sekitar 18 ppm. Yang selanjutnya yaitu indium atau In. Merupakan unsur kimia golongan 13 yang termasuk ke dalam salah satu logam langka. Indium ini memiliki warna putih keperakan yang berkilau. Kelimpahannya itu termasuk yang paling rendah di antara unsur kelompok 13 lainnya, yaitu di kerak bumi dia mengandung rata-rata sekitar 0,00005% atau sekitar 0,05 ppm. Yang kelima yaitu talium. Seperti timah, talium ini merupakan elemen lembut, bertitik cair rendah dan berkekuatan tarik rendah. Talium sendiri jarang ditemukan ppm kerak bumi, namun lebih ke bagian tengah. Kelimpahan talium sendiri di bumi adalah sekitar 0,00006% atau sekitar 0,6 ppm. Talium itu dapat ditemukan dari pada beberapa batuan tanah maupun tanah liat. Beberapa biji sulfida besi, zinc, dan kobalt biasanya mengandung sedikit talium. Yang selanjutnya yaitu cara isolasinya. Kita ambil contoh di sini menggunakan isolasi aluminium. Aluminium ini dibuat dalam skala besar dari bauksit dengan proses Hall-Héroult.
Proses ini itu terdiri 2 tahap, yaitu pemurnian bauksit untuk memperoleh alumina murni dan peleburan serta reduksi alumina dengan elektrolisis. Nah, untuk memperoleh alumina ini, bauksit itu nanti akan direaksikan dengan NaOH membentuk NaAlOH4. Lalu nanti kemudian larutan ini nanti akan disaring. Nah, filtrat yang mengandung NaAlOH4 ini nanti akan diasamkan dengan mengalirkan gas CO2 sehingga aluminium ini akan mengendap sebagai AlOH3. Nah, lalu nantinya AlOH3 ini akan disaring lagi dan dikeringkan serta dipanaskan sehingga dapat diperoleh alumina murni yaitu Al2O3 yang tidak berair. Tahap selanjutnya yaitu peleburan dan reduksi alumina. Nah, peleburan dan reduksi alumina ini nanti akan menggunakan sel elektrolisis. Sel elektrolisis ini terdiri dari wadah besi berlapis grafit yang sekaligus berfungsi sebagai katoda dan terdapat barang-barang grafit yang menggelantung yang berperan sebagai anoda. Nah, campuran Al2O3 dan kriolit ini nanti akan dipanaskan sehingga mencair pada temperatur 950 derajat Celcius, lalu nanti akan dielektrolisis. Reaksi yang terjadi adalah 2 Al2O3 akan ditambahkan dengan 3C menjadi 4Al ditambah 3CO2. Aluminium yang dihasilkan nanti akan berwujud cair dan terkumpul di dasar wadah. Nah, lelehan aluminium nanti akan dikeluarkan melalui pipa bagian bawah dan menampung lelehan tersebut ke dalam cetakan untuk menghasilkan aluminium batangan. Sekian dari saya. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Regina. Baik, saya Regina Citra Ramadhani akan menjelaskan tentang sifat periodik dan fisik unsur golongan 13. A. Untuk jari-jari logam itu boron 85 pm, aluminium 143 pm, gallium 135 pm, indium 167 pm, thallium 170 pm. B. Jari-jari ion boron 0,23 AU, aluminium minus 50 pm, gallium 11.362 pm, indium 13.281 pm, thallium 14.095 pm. C. Energi ionisasi boron 8.298 kJ per mol, aluminium 576,4 kJ per mol, gallium 578,3 kJ per mol, indium 558,1 kJ per mol, thallium 589 kJ per mol. Yang D. Keelektronegatifan unsur boron 2,0, aluminium 1,5, gallium 1,6, indium 1,7, thallium 1,8. E. Afinitas elektron. Dalam satu golongan, energi ionisasi dari suatu atom akan menurun dari atas ke bawah. Hal ini disebabkan oleh kulit atom bertambah sehingga jarak antar inti dan elektron terluar semakin besar. Sehingga gaya tarik antara inti dengan elektron terluar semakin lemah dan menyebabkan energi untuk melepaskan elektron terluar semakin kecil. F. Titik leleh boron 2300 derajat Celcius, aluminium 660,37 derajat Celcius, gallium 29,78 derajat Celcius, indium 156,63 derajat Celcius, thallium 303,5 derajat Celcius. G. Titik didih unsur boron 2250 derajat Celcius, aluminium 2467, derajat Celcius, gallium 2403 derajat Celcius, indium 2080 derajat Celcius, thallium 1457 derajat Celcius. Boron agak lebih jarang ditemui, namun sangat dikenal karena terdapat secara alami sebagai senyawa boraks. Aluminium adalah unsur logam yang biasa dijumpai dalam kerak bumi yang terdapat dalam batuan seperti felspar dan mika. Gallium terdapat dalam jumlah yang sedikit di alam, yaitu dalam bentuk bauksit, pirit, magnetit, dan kaolin. Indium tidak pernah ditemukan dalam logam bebas di alam, tetapi dalam bentuk sulfida. Thallium terdapat dalam bentuk batu-batuan dan merupakan keluarga logam aluminium yang terdapat dalam bentuk gabungan dengan pirit campuran seng dan hematit. Densitas gallium massa jenisnya 5,91 G cm²-3. Boron massa jenis cairannya pada TL 2,08 gram cm
pangkat minus 3. Aluminium 2,70 gram cm pangkat 3, indium 7,31 gram cm pangkat 3, talium 11,85 gram cm pangkat 3. J. Kekerasan. Kristal boron berwarna perak ke hitam sangat keras, sekitar 9,5 pada skala Mohs. Aluminium 2,9 pada skala Mohs, gallium 1,5 Mohs, indium 1,2 Mohs, dan talium 1,2 Mohs. Konduktivitas listrik boron 5 kali 10 pangkat min 6, aluminium 37,7 kali 10 pangkat min 6, 7,1, gallium 7,1 kali 106, indium 3,4 kali 106, talium 5,6 kali 106. Potensial elektroda boron 0,89, aluminium minus 1,66, gallium minus 0,56, indium minus 0,25, talium minus 0,34. Yang keempat, reaksi unsur golongan 13 dengan A oksigen. Boron pada temperatur tinggi, boron terbakar membentuk boron 3 oksida. Aluminium akan terbakar dan membentuk aluminium 3 oksida. Gallium tidak ada. Indium In3 plus O2 menjadi In2O3. Talium, potongan logam talium yang segar akan memudar dengan lambat memberikan lapisan oksida kelabu yang melindungi sisa logam dari pengoksidaan lebih lanjut. B. Nitrogen. Ketika boron dipanaskan dengan unsur nitrogen, hasilnya adalah senyawa putih padatan dengan bentuk empiris Bn yang disebut dengan nama boron nitrida. Aluminium nitrida dapat dibuat dari unsur-unsur pada suhu 8000 derajat Celcius. Gallium tidak ada. Indium, semua senyawa indium seharusnya dipandang sebagai racun, yaitu dapat membentuk indium 3 nitrida. Talium tidak ada. C. Halogen. Boron bereaksi dengan hebat pada unsur-unsur halogen seperti fluorin, klorin, bromin. Aluminium bereaksi dengan hebat pada unsur-unsur halogen seperti iodin, klorin, bromin. Gallium, contohnya gallium triklorida, gallium 3 bromida, gallium 3 iodida, dan lain-lain. Indium, contohnya indium 3 fluorida, indium 3 sulfat, indium 3 sulfida, dan lain-lain. Talium, contohnya senyawa talium pada fluorida, senyawa talium pada klorida, senyawa talium pada bromida, dan lain-lain. D. Air. Boron tidak bereaksi dengan air pada kondisi normal. Aluminium adalah logam berwarna putih keperakan. Permukaan logam aluminium dilapisi dengan lapisan oksida yang membantunya melindungi logam agar tahan terhadap udara. Hal serupa juga terjadi pada reaksi aluminium pada air. Gallium tidak ada, indium tidak ada, talium kelihatannya tidak bereaksi dengan air. Logam talium memudar dengan lambat dalam air basah atau larut dalam air menghasilkan racun talium 1 hidroksida. E. Logam khusus boron. F. Hidrogen khusus logam alkali tanah. Istilah hidrida digunakan untuk mengindikasikan senyawa dengan jenis MXY. Boron diborane, dekaboran, heksaboran, pentoboran, tetraboran. Aluminium hidrida dapat dihasilkan dari trimetil aluminium dan kelebihan hidrogen. G. Asam dan basa. Kristal boron tidak bereaksi dengan pemanasan asam hidroklorida atau pemanasan asam hidrofluorida. Boron dalam bentuk serbuk mengoksidasi dengan lambat ketika ditambahkan dengan asam nitrat. Aluminium, reaksi aluminium dengan asam. Logam aluminium larut dalam asam sulfur membentuk larutan yang mengandung ion Al3. Aluminium dengan basa. Aluminium larut dengan natrium hidroksida. Gallium dengan asam, Ga2O3 plus 6H menjadi 2Ga3 plus 3H2O. Gallium dengan basa, Ga2O3 plus 2OH- menjadi 2GaOH4-. Indium dengan asam, indium bereaksi dengan HNO3 15 molar. Indium juga bereaksi dengan HCl 6 molar. Talium dengan asam. Talium larut dengan lambat pada asam sulfat atau asam klorida karena racun garam talium yang dihasilkan tidak larut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Redindi. Senyawa unsur boron. Yang pertama, borida. Borida adalah salah satu kelas zat yang keras, yang mana borida ini bersifat konduktor, superkonduktor, diamagnetik, paramagnetik, kemudian ferromagnetik atau antiferromagnetik.
logam transisi itu cenderung membentuk borida karena dia kaya akan logam. Borida yang kaya logam itu bersifat inert dan memiliki suhu lele yang tinggi. Yang kedua itu ada boron atau borana, juga mempunyai nama sistematik dihidroboron dan nama lainnya borina. Merupakan suatu senyawa anorganik dengan rumus kimia BH3. Ini adalah gas yang tidak berwarna, yang hanya bertahan pada temperatur tinggi atau dalam pengenceran. Borana adalah anggota paling sederhana dari kelompok boran. Yang ketiga itu ada nitrida atau borazin. Boron nitrida adalah senyawa tahan api atau panas dan tahan dari kimia boron dan nitrogen dengan rumus kimia Bn. Ini ada dalam berbagai bentuk kristal yang isoelektrik untuk isi karbon yang sama yang terstruktur. Bentuk dari nitrida borazin ini itu heksagonal. Yang keempat itu ada oksida. Senyawa oksida ini adalah satu atau lebihnya unsur oksigen yang bergabung dengan unsur lain. Oksigen merupakan zat yang dihirup oleh manusia untuk bertahan hidup. Senyawa oksida berdasarkan sifat asam dan basanya dibedakan menjadi 4, yaitu oksida asam, oksida dasar, oksida atmosfer, amphoter, dan oksida netral. Oksida asam ini ialah oksida non-logam yang berikatan dengan unsur oksigen. Oksida dasar adalah senyawa logam yang berikatan dengan oksigen. Kemudian oksida amphoter ini adalah senyawa oksida yang dapat bertindak baik sebagai asam maupun basa dalam suatu reaksi. Oksida netral ini merupakan senyawa oksida yang memiliki sifat netral, yang mereka tidak menunjukkan sifat asam maupun basa dalam suatu reaksi. Yang kelima itu ada halida. Halida ini adalah senyawa biner, di mana salah satu bagiannya adalah salah satu atom halogen dan bagian lainnya adalah elemen atau radikal yang mempunyai tingkat keelektronegatifan lebih kecil daripada atom halogen. Untuk membentuk senyawa fluorida, klorida, bromida, dan iodida atau astatin, kebanyakan garam merupakan halida. Semua logam pada elemen grup 1 itu akan membentuk halida yang terbentuk padatan putih dalam suhu ruangan. Ion halida adalah atom hidrogen yang mengikat muatan negatif. Yang keenam itu ada borat. Asam borat juga disebut dengan hidrogen borat. Asam borak, asam motor borat, dan acidum boricum adalah monobasa asam Lewis. Boron lemah yang sering digunakan sebagai antiseptik, insektisida, penghambat nyala, penyerap neutron, atau prekursor untuk senyawa kimia lainnya. Senyawa ini memiliki rumus kimia H3BO3O. Kadang ditulis dengan BOH 3 kali. Dan ada dalam bentuk kristal, tidak berwarna atau serbuk putih yang larut dalam air. Ketika berbentuk mineral, senyawa ini disebut sasolid. Istilah asam borat itu kadang-kadang mengacu pada senyawa pemanasan lanjut yang akan membentuk boron trioksida, yang mana H2B4O7 itu akan menghasilkan 2B2O3 plus H2O. Unsur-unsur senyawa logam golongan 13. Pertama ada hidrida. Unsur golongan 13 ini masing-masing memiliki 3 elektron valensi. 2 elektron terletak dalam orbital S dan 1 elektron terdapat dalam orbital P. Hidrida salah satu senyawa kimia di mana hidrogen digabungkan dengan unsur lain. Jenis hidrida keempat, dimer polimer hidrida, juga dapat diidentifikasi berdasarkan struktur aluminium dan mungkin tembaga dan juga berilium. Hidrida adalah non-konduktor yang ada dalam bentuk padat, cair, atau gas. Garam ionik hidrida itu didefinisikan oleh kehadirannya hidrogen sebagai ion yang bermuatan negatif. Hidrida garam umumnya dianggap sebagai logam alkali dan logam alkali tanah. Hidrida logam itu dibentuk dengan memanaskan gas hidrogen dengan logam atau paduannya. Senyawa yang paling banyak adalah logam transisi yang paling elektropositif. Sakandium, titanium, dan vanadium. Misalnya dalam keluarga titanium, zirconium, dan hafnium. Hidroksida. Nah, di dalam hidroksida ini nikel contohnya, karena dia merupakan salah satu unsur logam transisi yang bermanfaat dalam industri kimia. Unsur ini memiliki beberapa karakteristik penting.
seperti tahan terhadap korosi dan panas, konduktivitas panas dan listrik yang cukup rendah, kekuatan impak dan keuletan yang tinggi, serta dapat membentuk alloy dengan unsur logam lain. Senyawa logam hidroksida adalah dia melakukan proses presipitasi dengan menggunakan senyawa hidroksida seperti larutan natrium hidroksida, NaOH. Alotropi boron. Nah, beberapa alotrop boron yaitu boron amorf adalah bubuk coklat. Kristal boron itu berwarna perak ke hitam yang sangat keras, sekitar 9,5 pada skala Mohs, dan konduktor listrik yang buruk pada suhu kamar. Penggunaan utama elemen boron adalah sebagai filamen boron dengan aplikasi yang mirip dengan serat karbon pada beberapa bahan berkekuatan tinggi. Kaca boroksilikat itu diinginkan untuk kekuatan dan ketahanan kejut termal yang lebih besar daripada gelas soda kapur biasa. Inilah salah satu dari alotropi boron. Kegunaan dari boron. Boron digunakan untuk ditambahkan semikonduktor, silikon, dan germanium untuk memodifikasi sifat listriknya. Boron oksida atau B2O3 digunakan dalam pembuatan gelas dan keramik. Boraks Na2B4O7 10H2O digunakan dalam pembuatan fiberglass sebagai cairan pembersih, pembalut air, insektisida, herbisida, dan desinfektan. Asam borat H3BO3 digunakan sebagai antiseptik ringan dan sebagai penghambat api. Kekerasan boron nitrit adalah yang kedua setelah berlian, namun memiliki stabilitas thermal dan kimia yang lebih baik. Maka keramik boron nitrida digunakan pada peralatan suhu tinggi. Boron nitrida nanotub dapat memiliki struktur yang mirip dengan nanotub karbon. Nanotub Bn lebih thermal dan stabil secara kimia daripada nanotub karbon. Dan tidak seperti nanotub karbon, nanotub boron nitrida adalah isolator listrik. Boron karbida atau B4C digunakan dalam pelindung tangki dan rompi peluru. Boron terutama digunakan dalam senyawa kimia. Sekitar setengah dari semua boron yang dikonsumsi secara global adalah zat tambahan. Dalam fiberglass, untuk bahan isolasi dan struktural, penggunaan utama berikutnya adalah polimer dan keramik. Dalam bahan struktural dan refraktori berkekuatan tinggi, ringan. Kaca borosilikat diinginkan untuk kekuatan ketahanan kejut thermal yang lebih besar daripada gelas soda kapur biasa. Boron sebagai natrium perborat digunakan sebagai pemutih. Sejumlah kecil boron digunakan sebagai dopan dalam semikonduktor dan zat antara pereaksi dan dalam sintetis bahan kimia organik. Dalam biologi, borat memiliki toksitas rendah pada mamalia, mirip dengan garam meja, tetapi lebih beracun lagi bagi arthropoda dan digunakan sebagai inseksida. Asam borat bersifat antimikroba ringan dan beberapa antibiotik organik yang mengandung boron alami diketahui memiliki nutrisi tanaman penting, dan senyawa boron seperti boraks dan asam borat digunakan sebagai pupuk dalam pertanian meskipun hanya diperlukan dalam jumlah kecil. Senyawa boron memainkan peran penguatan di dinding sel semua tanaman. Tidak ada konsensus tentang apakah boron merupakan nutrisi penting bagi mamalia termasuk manusia. Senyawa boron biasanya ditemukan dalam sedimen dan formasi batuan sedimen. Sumber utama boron adalah Na2B4O6 OH 2 kali dikali 3H2O yang dikenal sebagai rasorite atau karnite. Biji boraks dikenal sebagai tincal, dan dengan kalsium dalam kolemanit CaB3O4 OH 4 kali dikali H2O. Boron juga terjadi sebagai asam ortoborik di beberapa perairan musim semi vulkanik. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kepada Allah saya memohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.